antara murid Kristus dengan orang-orang Yahudi yang belum percaya Kristus. Tetapi dari lecture ini saya ingin kita ini semua menjadi anak-anak rekonsiliasi. Sebenarnya orang Yahudi kita bisa belajar banyak dari pemikiran mereka yang sangat-sangat terbuka sebenarnya. Nanti saya akan memberikan buktinya. Bahwa mereka itu sesungguhnya lebih terbuka daripada orang Kristen sendiri. Ya, memang ya orang Yahudi itu pernah marah sama orang Kristen sampai membidat-bidatkan dan bahkan menyusun doa kutukan semacam ini, ya. Dan itu membuat orang Kristen marah waktu itu. Nah, coba aja kalau Anda lihat ini artinya. Lam sumadim al tehi tikva, ya. Kepada orang-orang yang murtad, kiranya jangan ada harapan baginya. Ya. Ummal khut sadon meherah te akhir beyaminu. Dan pemerintahan yang jahat, yang lalim, biarlah segera tercabut dari zaman kami ini. Nah, ini untuk siapa kira-kira? Penjajah orang Romawi. Ya. Vehanotstrim, nah ini jelas. Dan orang-orang Nasrani, orang Kristen, Vehanotstrim, ya. Vehaminin, orang-orang bidat, ya, akan segera saat ini juga mereka akan hilang. Nah, dikutukin, disumpahin nih ya, sama orang-orang Yahudi kala itu. Nah, Yimehu misefer hakaim, kiranya mereka dihapus dari kitab kehidupan. Nah, kalau mereka doanya setiap Yom Kippur itu kan gemar khatim atau apa, gitu kan? Selamat, namamu sudah ditulis di buku kehidupan. Nah, di sini orang Kristen disumpahin namanya dihapus dari kitab kehidupan dan seterusnya, ya. Jadi ini memang kitab kutukan untuk orang Kristen oleh orang Yahudi dan orang Kristen marah waktu itu. Tapi kalau Anda lihat, ya, dari apa yang dicatat dalam Berachot 28b ini, jangan cuma dibaca birkat haminimnya saja. Nah, karena sebenarnya Talmud itu kalau saya melihat dia itu seperti notulen, ya, berisi pengajaran apa saja. Yang baik ditulis, yang jelek juga ditulis. Nah, kalau Anda bisa membaca bahasa asli Ibrani-nya di sini, ya, Leshana akheret shekhacha. Nah, ini cantik sekali di sini. Ya, semua Hakatan itu nyusun doa kaum bidat. Ya, tapi kemudian ditulis Leshana akheret, ya, pada tahun yang kemudian shekhacha. Dia lupa. Artinya apa? Dia sudah tidak marah lagi. Tapi doanya tadi tetap ditulis. Nah, artinya apa di sini? Ya, Talmud itu juga sebagai bukti sejarah. Sejarah yang baik ditulis, sejarah yang jelek juga ditulis. Ini seperti Alkitab, ya. Seperti saya nggak menempatkan Talmud setara dengan Alkitab, enggak, ya. Kalau Anda melihat Alkitab itu, Daud itu berzina, ya, ngambil istri orang, bukan cuma ngambil, dibunuh itu lakinya. Wow, nggak dihapus itu. Ya. Skandal itu nggak dihapus dari Alkitab. Kalau saya sebagai seorang penulis Alkitabnya, jangan deh, ini kan aib. Aku tip X, ya. Tapi untungnya Alkitab itu nggak ditulis oleh seorang Rita Wayu. Karena kalau saya yang nulis, nanti tak tip X itu, ini tabu, nggak boleh ini. Masa Nabi kok bunuh orang, ngambil bininya. Gitu. Tapi Alkitab tetap secara jujur nulis demikian. Kenapa? Dari peristiwa itu, kiranya umat boleh belajar. Demikian juga dalam Talmud ini. Anda lihat. Kutukan kepada orang Kristen ditulis. Tapi ditulis juga, ya, Leshana akheret shekhacha. Di tahun yang kemudian dia lupa. Artinya apa? Shmuel Hakatan ini sudah nggak marah lagi. Ya. Mantap kan? Nah, itu kan artinya di sini, ya. Orang Yahudi
Nggak seperti orang Kristen, ya. Misalnya, contohnya, Protestan itu kan suka buka-buka wadi. Wah, apa itu? Katolik jualan surat pengampunan dosa. Itu aja terus diomongin. Yang reformasi dari orang Katolik sendiri nggak dilihat. Ya. Yang dimana Paus itu menyatakan permintaan maaf pada kesalahan-kesalahan masa lalu juga nggak dilihat. Termasuk kesalahan menghukum seorang Galileo. Itu kan Paus sudah minta maaf. Tapi itu kan dibuka terus. Nah, ini orang Kristen. Pokoknya yang jelek dilihat. Nah, tapi orang Yahudi kan enggak. Ya. Ketika si Shmuel Hakatan itu sudah nggak marah, ditulis. Ya. Dan memang kalau Anda mengajukan kepada saya, ngapain tuh Bu Rita itu ngajarin Yudaisme ke Kristenan? Ya, misalnya gitu. Kan itu Talmud itu bicara jahat tentang Yesus. Nah, iya memang gitu. Nah, seperti tadi, hal yang jelek ditulis, hal yang baik ditulis. Sehingga dari situ umat belajar. Nah, kata Injil itu pernah diplesetin sama orang Yahudi. Ya, Injil disebut dengan avongelion. Nah, avon itu dosa, jahat, gelion itu gulungan. Jadi Injilnya orang Kristen itu kitab syaiton gitu kira-kira. Nah, istilahnya seperti itu. Ya, ada di Talmud, ada. Ya, dan saya tidak menafikan itu memang ada. Tetapi ini adalah sebagai satu informasi sejarah buat kita bahwa dahulu pernah ada konflik. Seperti kutukan doa tadi kan. Nah, termasuk ketika Tuhan Yesus itu disebut sebagai anak haram. Nah, Yesus itu kan ini putra dari Maryam, seorang perawan suci, Parthenos. Nah, kata Parthenos ini jadi isu besar kala itu. Karena Parthenos itu adalah artinya perawan. Nah, orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus mengatakan itu bukan putra Parthenos, itu Ben Pandira, ya, Pantera, bukan Parthenos tapi Pantera, diplesetin. Itu anaknya Pantera, bukan anaknya Panteros, tahu nggak? Gitu. Pantera itu seorang nama dari serdadu Romawi. Jadi Maria itu selingkuh sama Pantera, melahirkan Yesus. Itu omongan orang Yahudi. Memang ada. Ya, memang ada. Ya. Yang melecehkan Yesus itu memang ada. Tetapi, sekali lagi, itu adalah satu literatur yang bagi kita itu adalah sejarah yang hari ini boleh kita baca sebagai sesuatu yang terjadi kala itu. Seandainya itu dihapus, ya, kita nggak tahu kalau pada zaman itu ada konflik. Ya. Jadi informasi semacam ini tidak kita pandang sebagai pelecehan kepada Yesus. Tetapi ini sebagai suatu notulen di masa lalu bahwa kala itu ada pertikaian antara Yahudi yang percaya Yesus dan Yahudi yang belum percaya Yesus. Bagaimanapun, ya, para rasul itu orang-orang Yahudi juga kok. Dan apa yang diplesetkan oleh orang-orang Yahudi, Parthenos menjadi Pantera tadi, sebenarnya sudah diluruskan oleh Bapak Gereja yang namanya Origenes pada abad ketiga. Nah, dari tulisannya itu, ya, Contra Celsus itu memberikan pemahaman bahwa Yesus itu bukan putra Pantera, tetapi dia adalah putra dari sang perawan yang suci, Maria, Parthenos itu tadi. Nah, kata Pantera Parthenos nanti kita bisa buka nanti kalau deket-deket Natal ya. Nah, siapakah golongan haminim di kutukan bidat tadi? Ya jelas orang Kristen. Dan itu menunjukkan ada konflik kala itu.
Nah, sama juga. Misalnya, Anda akan menemukan hal-hal lucu dalam literatur rabbinik. Misalnya dalam Yevamot 63. Ini lucu. Tetapi orang Yahudi juga nggak, walaupun memandang ini tidak semuanya setuju, tetapi membiarkan itu tetap dalam literatur. Karena itu seperti notulen, bahwa pernah ada rabi yang mengajarkan demikian. Jadi ada rabi mengajarin demikian. Ketika Hawa itu belum diciptakan bagi Adam, ya, itu si Adam itu interkos dengan semua binatang yang ada di Eden. Ini kan lucu, ya. Dan kemudian apakah ini perlu kita lecehkan? Oh, apa itu? Yahudi ku gila gini-gini. Enggak. Ini adalah notulen. Dan tidak perlu kita ketawakan, ya. Kalau kita memandang ini adalah suatu ide yang tidak benar atau ide yang berseberangan dengan idemu, ya nggak usah diambil. Nah, orang Yahudi itu bisa begitu. Oh, ada yang nulis gitu. So what gitu. Itu kan Gemara. Jadi itu bukan tanah Ibrani. Ya nggak apa-apa. Ada banyak hal-hal yang demikian. Juga ada yang nulis, misalnya, ya, di literatur rabbinik. Itu Adam itu intercourse dengan female spirit. Nah, ini kan kayak klinik banget gitu. Misalnya kayak Sultan Jawa itu kawin dengan Nyi Roro Kidul gitu kan. Nah, ini kan klinik banget. Ada juga, ya. Kitab Zohar itu memang kitab mistisisme. Nah, dan tidak semua orang Yahudi itu setuju dengan mistisisme ini. Nah, tetapi itu dibiarkan. Karena itu adalah bagaimanapun itu sebagai pusaka dari literatur kuno. Nggak akan dibuang, nggak akan dibakar. Ya, kitanya saja yang melihat secara arif apakah ini ajaran yang baik. Kan ini bukan kitab protokanoni. Jadi no problem aja. Nah, pada zaman dahulu ya ada skisma-skisma. Ya, saya membicarakan ada perpecahan yang pertama gara-gara sidang di Yavna, konsili Jamnia. Nah, perpecahan orang Kristen sendiri juga nggak kalah hebat. Ya. Bahkan itu sudah ada sejak zaman para rasul. Nah, perpecahan, skisma, ya, itu sebenarnya dilarang oleh Rasul Paulus. Tetapi toh skisma itu pada tahun 1054 itu tetap ada. Ya. Bahkan kadang-kadang ya perpecahan adanya kelompok ini memisahkan diri menjadi kelompok itu kadang-kadang diperlukan supaya tahu yang mana yang benar, yang mana yang nggak benar. Kadang-kadang itu diperlukan. Nah, terhadap adanya kelompok-kelompok yang berbeda ini, ya, guru besarnya Rasul Paulus itu memberikan wejangan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan bertindak terhadap orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka itu berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu yang melawan Allah. Dan nasihat dari Gamaliel ini diterima. Jadi perdebatan pandangan terhadap suatu doktrin dari dulu itu juga ada, ya. Ya, seperti sekarang ini orang lagi angkat-angkatnya debat melulu soal Trinitas, Oneness, Unitarian, whatever. Ya, mereka apa? Kalau saya bilang itu jalan di tempat untuk urusan satu doktrin ini saja. Buat saya itu wasting time. Begitu banyak Alkitab kita itu yang dapat kita pelajari. Masa mau jalan di tempat soal Trinitas aja, ya. Seorang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah, dia adalah saudara kita, ya. Dan jangan dibidat-bidatkan lagi dong, gitu. Nah, orang mulai nyeret-nyeret saya gitu, ke sini, ke situ, ke situ, ke sini. Saya mengatakan setiap orang yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah, dia saudara kita.
Nah, gara-gara mereka menjaga ortodoksi, nah gampang banget ngomong orang sesat. Nah, tetapi ya nanti kita akan belajar dari filsafat Yahudi. Nah, orang Kristen itu pecah ya di sini tahun 1054 ini. Skisma besar ya. Katolik Barat dan Katolik Timur. Nah, setelah itu yang Barat ini pecah lagi pada abad ke-16 dengan adanya tesis dari Luther itu. Wow. Dan itu terjadi sampai sekarang. Ya, orang-orang Protestan utamanya itu tidak lagi menghormati saudara-saudara tuanya. Pokoknya salah, pokoknya kamu salah deh. Nah ini skisma menurut gereja ortodok. Ya. Jadi yang lurus tetap lurus itu ortodok. Yang barat ini ya jadi Protestan. Terus kemudian jadi beribu-ribu, beratus-ratus ribu aliran-aliran yang macam-macam selama ini, ya. Tapi itulah yang terjadi, ya. Walaupun sudah terjadi perpecahan seperti ini, maka saya ajak Anda untuk bagaimana kita yang muda ini menghormati yang tua, ya. Pada Katolik Roma, pada Ortodok, pada Yahudi. Ya, karena bagaimanapun mereka memiliki andilnya sendiri-sendiri. Nah, kita ambil satu pengajaran yang baik dari Rabbi Hillel, ya, Al-Tadin et Khafraha at Shetagia limkomo. Jangan kamu menjudgment, menghakimi sesamamu, ya, sampai engkau datang ke rumahnya. Nah, kalau sekarang kan nggak setuju sama itu bikin YouTube, nggak setuju sama itu bikin YouTube, nggak ketemu, ya, atau ketemu memang untuk bertanding, ya. Jadi kayak pertandingan tinju. Nah, buat saya ini bukan satu teladan yang baik, malah kita jadi ketawaan oleh orang-orang Muslim. Tuh, orang Kristen ribut sendiri tentang doktrinnya. Mereka bingung siapa Tuhan mereka. Diketawain demikian, apa nggak malu? Oke, kita teruskan lagi. Nah, Birkat Haminin itu berakhir, bisa berakhir. Ya, marahnya Shmuel Hakatan, di tahun kemudian dia lupa. Nah, ada saatnya seorang Shmuel Hakatan itu berhenti nyinyir. Nah, ini kalau kita itu nyinyir terus, setiap tahun ada perdebatan doktrin. Dan sekarang tambah meruncing. Kan? Nah, bahkan Shmuel Hakatan ini, kenapa dia melupakan doa kutukan bidat tadi, dia membaca kitab suci Amsal 24 ayat 17, jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Nah, kalau kita ngelihat begini, ya, Shmuel Hakatan ini Kristen banget, ya, sangat kasih di sini. Dia pernah marah, oke, waktu itu emosi, tapi kalau udah ya udah, gitu, ya. Dia bisa mengampuni apa yang sudah terjadi, ya. Jadi seperti ini. Ada perpecahan-perpecahan, ya, dan kita adalah memang produk dari perpecahan itu. Jangan kita terus-terusin perpecahan itu. Saya ingin kita menjadi orang-orang Kristen yang paham sejarah, ya, dan kita mengharapkan bagaimana, ya, kita menghormati orang Yahudi, kita menghormati saudara tua kita orang Protestan, Ortodok, ya, dan kita menginginkan, ya, kita bersama-sama beribadah karena kita menyembah Elohim yang sama, ya, kenapa enggak? Bisa. Nah, kita harus mengingat kebaikan, ya. Jadi hakarat hatov. Nah, ini juga adalah satu tradisi orang Yahudi yang baik untuk kita ikuti. Jadi ketika mereka itu diperhadapkan dengan Bani Edom, nah, ada satu ayat yang jangan engkau memuji orang Edom
Karena Edom bagaimanapun adalah saudaramu. Nah, dan Esau itu selalu baik sama Yakub sebenarnya. Nah, mengingat kebaikan. Nah, ini yang penting. Ya, hakarat hatov. Yahudi memberikan teladan yang baik. Saudara kita Katolik Ortodok juga memberikan teladan yang baik. Nah, kalau Anda lihat di sini, ya, penemuan